Nama saya Sakinah, NIM 193141031, Prodi PGMI 3A. Di sini saya akan bercerita sejarah tentang Masjid Ciptomulyo yang berada di Pengging, Boyolali. Masjid Ciptomulyo merupakan salah satu masjid tertua di Boyolali. Masjid yang dibangun oleh Raja Keraton Surakarta, Pakubuwono X ini memiliki sejumlah keunikan. Masjid ini didirikan pada hari Selasa Pon 14 Jumadil Akhir 1838 J. Kalau Masehi sekitar tahun 1905. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang kurang lebihnya sudah 114 tahun. Sudah 1 abad lebih 14 tahun. Tentang waktu pembangunan masjid ini tertera dalam sebuah tulisan beraksara Jawa yang dipajang di depan masjid. Lah tulisan aksara Jawa ini bertuliskan adegipun Selasa Pon kaping 24 Jumadil Akhir 1838. Ini menjadi pusat penyebaran Islam di daerah tersebut hingga sekarang. Bangunan Serambi memiliki atap bergaya limasan, sedangkan bangunan utama memiliki atap tumpang susun dua. Atap tumpang identik dengan arsitektur masjid tradisional di Jawa. Di Serambi terdapat rispleng yang mengingatkan pada bangunan bergaya Eropa. Nah, pada bagian rispleng yang berbentuk segitiga tertera tulisan berwarna hitam mencolok dari kejauhan yang bertuliskan PB 10 atau Pakubuwono X. Keterangan itu memberikan isyarat bahwa masjid tersebut dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10 seusia dengan Umbul Pengging. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah keberadaan beduk yang berada di sebelah kanan serambi masjid. Penggunaan beduk memang bukan merupakan sesuatu yang baru pada fenomena masjid tradisional di Jawa. Beduk di Masjid Ciptomulyo ini bersampingan dengan kentongan. Dalam alam pikir masyarakat tradisional Jawa, beduk bukan hanya sekedar alat pemanggil suara azan. Beduk menjadi sarana penting untuk berkomunikasi, sehingga beduk cukup dikultuskan dalam artian menjadi salah satu perlengkapan yang harus ada dalam sebuah masjid di Jawa meski tanpa pakem tertulis. Selain itu, pada bagian atas gawengan atau kentongan terdapat inskripsi pendek beraksara Jawa Baru yang berbunyi Rahayap Ning Rurasti, yang berarti orang-orang rakyat di pedesaan. Makna dibalik ungkapan tersebut belum diketahui secara pasti. Keunikan dari masjid ini adalah arah kiblat. Jika biasanya arah kiblat menghadap barat, serong kanan, namun di Masjid Ciptomulyo serongnya ke kiri. Dan di ruang utama ini terdapat mimbar kayu yang berada di samping mihrab. Di atas mihrab terdapat ornamen kayu bertuliskan 3 huruf Arab. Meski telah direnovasi, namun bentuk masjid masih asli seperti saat awal dibangun. Bahkan konstruksi kayu dan bangunan juga belum berubah. Tiang dan usuk dari kayu jati masih yang aslinya. Dindingnya pun masih asli. Hanya saja saat ini sebagian telah dilapisi dengan marmer. Di belakang Masjid Ciptomulyo ini terdapat ambulan. Ambulan ini dapat digunakan untuk warga maupun para jamaah yang sedang sakit. Ambulan ini digunakan secara gratis. Selain itu, di sini ada ruang TPA. TPA di sini dilakukan pada asar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan malam harinya biasanya digunakan untuk mengkaji ilmu agama Islam. Dan setiap malam Jumat di situ juga digunakan para pengunjung untuk mengunjungi makam Pujangga Yasadipura. Nah, di dalam foto ini adalah sesepuh Masjid Ciptomulyo, yaitu beliau Bapak Ahmadi. Bapak Ahmadi ini asli dari Pengging, Boyolali. Dia sejak kecil sudah di situ.
sehingga dia tahu betul dengan cerita sejarah Masjid Ciptomulyo maupun makam Pujangga Yasadipura. Maka dari itu, banyak sekali para pengunjung yang datang untuk menemui beliau, untuk ditanya-tanya ataupun untuk dokumentasi. Usia beliau sekarang yaitu 78. Dan yang foto terakhir yaitu foto di makom Pujangga Yasadipura, di mana letak makamnya itu di belakang Masjid Ciptomulyo pas. Biasanya setiap malam Jumat banyak pengunjung datang untuk berziarah. Biasanya sebelum berziarah mereka melaksanakan tahlilan di Masjid Ciptomulyo. Habis itu berziarah bersama-sama dengan rombongan. Oleh sebab itu, setiap malam Jumat masjid itu sangat ramai. Apalagi Jumat Kliwon, sering dikunjungi dari berbagai pelosok daerah. Ada yang Pekalongan, ada dari Purwodadi maupun dari daerah-daerah lain. Mereka mencari berkah, mencari keberkahan dalam tahlilan bersama. Tak heran jika masjid itu sangat ramai karena bentuknya yang unik, bangunannya yang sangat unik, serta kebersihannya yang sangat teratur, terjaga oleh takmir masjidnya. Selama COVID ini banyak sekali yang dilakukan takmir masjid itu agar tetap aman, tetap nyaman untuk beribadah. Terutamanya menyiapkan tempat cuci tangan maupun menyiapkan hand sanitizer ataupun masker gratis. Di situ pun juga ada makanan gratis maupun minuman gratis untuk umum. Oleh sebab itu, masjid itu sangat dikagumi oleh masyarakat sekitar maupun dari luar daerah.